Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang 10 kasus penipuan online yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, modus penipuan berkedok petugas BPJS, yaitu penipu mengirimkan pesan melalui WhatsApp meminta korbannya untuk melunasi tagihan BPJS tersebut, dan para penipu akan mengirim sebuah file aplikasi lembar tagihannya agar para korban mengklik file tersebut dan akan membobol rekening para korbannya. Yang kedua, phishing web login palsu merupakan halaman fake login di mana Anda melihat tampilan halaman yang sangat mirip dengan Facebook atau Google, tapi URL address-nya bukan situs resmi tersebut, melainkan URL lain yang mirip atau sama sekali tidak mirip. Phishing biasanya berkedok web, pulsa gratis, voucher undian HP, barang gratis, dan lain-lain, di mana sebelum menggunakan layanan tersebut, pengguna diwajibkan untuk login ke dalam salah satu akun Facebook atau Google. Ketika diklik, maka pengguna dialihkan ke tab baru atau pop-up yang tampilannya sama persis dengan situs aslinya, namun URL-nya berbeda. Yang ketiga, aksion fraud merupakan jenis penipuan melalui situs atau media sosial pelelangan palsu yang mengiming-imingi barang langka dan terbatas. Pelaku akan menawarkan berbagai jenis barang yang biasanya produk dengan produk terbatas atau limited edition atau produk bermerek lainnya. Pelaku akan membuka penawaran, korban dengan penawaran tertinggi akan mendapatkan produk tersebut. Dalam hal ini, setelah korban membayarkan sejumlah uang, pelaku akan menghilang atau mengirimkan barang palsu, sementara peserta yang lain yang ikut pelelangan biasanya juga merupakan bagian dari sindikat penipuan yang berpura-pura tertarik dengan barang. Yang keempat, counterfeit gift merupakan modus penipuan terkait undian berhadiah. Para korban akan diajak untuk bergabung lebih dulu di situs undian online dengan iming-iming hadiah yang sangat besar. Lalu para korban disuruh mengisi identitas diri mulai dari nama, usia, tanggal lahir, dan lainnya. Korban nantinya akan disuruh untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran sebelum akhirnya ikut undian. Yang kelima, customer care fraud merupakan penipuan layanan pelanggan yang menggunakan cara seperti share login info atau share care info. Sementara identity theft atau pencurian identitas ini menyebabkan informasi pribadi Anda dicuri oleh penipu melalui internet dan digunakan untuk membuat akun media sosial palsu hingga mengajukan pinjaman pribadi atau kartu kredit dengan bank. Ketika pinjaman dicairkan atas nama Anda akan bertanggung jawab untuk pembayarannya. Bank akan mengirimkan pemberitahuan untuk pelunasan. Jika pinjaman tidak dilunasi, akan berdampak buruk pada skor kredit Anda dan akan ditandai sebagai mangkir pinjaman. Yang keenam, job scam adalah scam penipuan yang umumnya menjanjikan korban akan mendapatkan uang dan pekerjaan. Luans fraud merupakan kejahatan dengan modus pinjaman online yang kerap dilakukan melalui sambungan telepon atau melalui laman terkesan resmi. Korban ditawari berbagai hal menguntungkan seperti kenaikan plafon tanpa proses rumit, potongan cicilan berupa diskon, dan yang lainnya. Setelah korban tertarik mengajukan pinjaman, pelaku akan meminta data korban dan memproses pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan memberatkan. Yang ketujuh, penipuan skema Ponzi umumnya sering dilakukan dengan modus multi-level marketing atau MLM dalam bentuk usaha koperasi simpan pinjam secara online yang menjanjikan keuntungan lebih dari bunga bank. Penipuan ini dikenali juga dengan istilah investasi bodong. Yang ke-8, shopping fraud adalah salah satu jenis penipuan internet terbesar sejak beberapa tahun terakhir. Penipu membuat portal belanja online palsu. Dalam website, mereka menampilkan produk yang menarik dengan harga yang sangat murah. Tapi setelah transaksi selesai dilakukan, penipu akan mengirimkan produk palsu atau bahkan produk tidak dikirim sama sekali.
Situs web ini tidak akan memiliki kebijakan pengembalian atau pengembalian uang, dan juga tidak akan ada tim dukungan pelanggan yang dapat dihubungi. Yang kesembilan, penipuan via telepon. Ini termasuk penipuan online lama, tapi masih digunakan hingga saat ini. Modusnya yaitu telepon berhadiah dari perusahaan besar. Hadiahnya berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening bank kamu. Ciri penipuan ini yaitu pelaku mengatakan bahwa korban telah memenangkan undian, lalu sebagai syarat penembusan hadiah, korban akan diminta nomor rekening, nomor handphone yang terdapat di dompet digital, dan kode OTP akun tersebut. Dan ini yang terakhir, modus penipuan atas nama bank. Ciri dari penipuan ini mudah dikenali. Kok pelaku yang mengatasnamakan bank tertentu akan menghubungi atau mengirim pesan melalui SMS atau WhatsApp. Ia akan meminta nasabah untuk memperbaharui data-data pribadi agar tidak diblokir oleh bank. Penipuan ini mampu membobol username dan password internet banking nasabah. Jadi berhati-hatilah karena pihak bank tidak pernah menghubungi nasabah untuk memperbaharui data diri. Itulah 10 kasus penipuan online yang sering terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.